السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan memohon pertolongan kepadanya, kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Qawaidu Qur'aniyatun, kaidah-kaidah yang ada di dalam Al-Quran yang bisa dipraktikkan oleh kaum muslimin wal muslimat di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kitab ini ditulis oleh Asy-Syaikh Dr. Umar bin Abdullah bin Muhammad Al-Muqbil hafizahullah ta'ala. Kita akan masuk ke dalam kaidah yang ketiga. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, al-qa'idatu tsalitsah, kaidah yang ketiga, wala tansawul fadla bainakum, dan jangan kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Beliau berkata, tu'tabaru hadhihi al-ayatu qa'idatan min al-qawa'id as-sulukiyah. Ayat ini, karena kaidah yang ketiga ini sama sebagaimana kaidah-kaidah sebelumnya, diambil dari penggalan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ayat ini merupakan satu kaidah dari sekian banyak kaidah di dalam masalah adab dan etika, allati tadullu ala 'azamati hadzal din, yang mana ini menunjukkan betapa agungnya agama ini, yaitu agama Islam, wa syumulihi wa 'azamati mabadi'ih, dan juga menunjukkan betapa universalnya Islam. Ya. Islam membicarakan dan membahas segala lini kehidupan manusia. وهذه الآية الكريمة جاءت في سياق آيات الطلاق في سورة البقرة. Kaidah ini diambil dari sebuah ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 237, tepatnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah talak, masalah cerai. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaidah ini. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun, dan apabila kalian, wahai para suami, menceraikan mereka, yaitu istri-istri kalian, min qabli an tamassuhun, sebelum kalian melakukan hubungan badan dengan mereka. Artinya baru saja selesai akad nikah, ya, baru selesai akad nikah, belum sempat, mohon maaf, melakukan hubungan badan suami istri. Mungkin karena ada satu dan lain hal, tiba-tiba sang suami menjatuhkan kata cerai kepada istrinya, padahal mereka baru saja selesai akad nikah dan belum terjadi hubungan suami istri di antara mereka. Nah, apabila kalian menceraikan mereka dalam kasus seperti itu, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuh mereka, artinya melakukan hubungan badan dengan mereka, wa qad faradtum lahunna fariidah, padahal kalian telah menentukan maharnya, ya, kalian telah menyebutkan mas kawin yang akan kalian berikan kepada mereka. Fa nisfu ma faradtum,
maka serahkanlah setengah dari mas kawin yang telah kalian tentukan itu. Jadi sekali lagi, kalau kasusnya misalkan ada seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, baru selesai akad nikah dan belum melakukan hubungan apapun dengan istrinya, karena ada satu dan lain hal tiba-tiba sang suami menjatuhkan kata cerai kepada istrinya. Ya. Padahal di akad nikah dia sudah menentukan berapa mas kawin yang akan ia berikan kepada istrinya. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kalian menceraikan mereka sebelum kalian melakukan hubungan badan dengan mereka, maka berikan kepada mereka setengah dari mas kawin yang telah kalian tentukan. Setengahnya. Kalau misalkan kalian menentukannya 1 juta, ya 500 berikan. Setengahnya. Illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Kecuali apabila mereka, yaitu istri-istri kalian itu memaafkan. Atau wali-wali mereka yang menikahkan kalian, dia juga memaafkan. Ya. Maka dalam kasus seperti itu, ya sudah. Tidak perlu menyerahkan mas kawin meskipun kalian telah menyebutkannya di dalam akad nikah. Kalau memang istri kalian memaafkan, dia mengatakan ya sudah. Mungkin hanya sampai di sini hubungan kita, hanya sekedar akad. Ya. Adapun mas kawin yang engkau janjikan, yang engkau sebutkan, tidak perlu engkau berikan. Atau wali dari sang wanita mengatakan seperti itu, ya sudah, mungkin hubunganmu dengan anak saya sekedar akad. Mahar yang engkau sebutkan untuk anakku, ya tidak perlu engkau berikan. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Dan apabila kalian memaafkan, itu lebih mendekati ketakwaan. Nah, setelah Allah menyebutkan masalah ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian lakukan. Baik, di sini ada pertanyaan. Kitab apa yang dikaji? Ini kitab Qawaid Qur'aniyah judulnya. Qawaid Qur'aniyah, kaedah-kaedah di dalam Al-Quran yang ditulis oleh Asy-Syaikh Dr. Umar bin Abdullah bin Muhammad Al-Muqbil. Ya. Jadi beliau mengambil penggalan-penggalan di dalam ayat Al-Quran, lalu beliau jadikan sebagai kaedah. Kaedah di dalam beretika, berakhlak, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Wa ma'na al-qa'idati biikhtisar. Adapun makna kaedah ini secara singkat. Anna Allah Ta'ala ya'muru man jama'athum alaqatun min aqdasil alaqatil insaniyah wa hiya alaqatuz zawaj. Di dalam ayat ini atau dalam kaidah ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka yang sebelumnya pernah memiliki hubungan yang paling sakral dari semua hubungan manusia, yaitu hubungan pernikahan. Allah perintahkan kepada mereka alla yansau, supaya mereka tidak melupakan fi ghamratit ta'athuri bihadzal firaqi wal infisal. Hanya gara-gara perceraian yang terjadi di antara mereka, Allah perintahkan mereka untuk tidak melupakan ma bainahum min sabiqil isyrati wal muamalah, kebaikan yang pernah didapatkan dari masing-masing pasangan. Ya. Jangan sampai gara-gara perceraian sang suami dia melupakan semua kebaikan yang pernah ia dapatkan dari mantan istrinya. Begitu pula sebaliknya. Sang istri jangan sampai gara-gara terbawa emosi akibat perceraian, akhirnya mantan suaminya menjadi laki-laki yang terburuk di atas muka bumi. Jangan seperti itu. Ya. Allah menyebutkan kaidah ini setelah membicarakan masalah talak. Karena yang namanya talak atau cerai ini rentan. Dalam artian biasanya kebaikan suami selama ia menjadi suami itu akan terhapus gara-gara perceraian itu. Begitu pula sebaliknya, kebaikan sang istri akan tertutupi semuanya gara-gara perceraian tersebut. Nah, Allah ingatkan wala tansawul fadla bainakum, jangan kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Wa hadhihi al-qa'idatu ja'at ba'da dhalika at-tawjih bil 'afw. Kaidah ini Allah sebutkan, ya, yang mana sebelumnya Allah terlebih dahulu menyuruh untuk saling memaafkan.
Allah sebutkan illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, kecuali apabila mereka para istri memaafkan atau wali-wali mereka memaafkan. Kullu dzalika li ziyadati at-targhib fil 'afwi wat tafaddul ad-dunyawi. Semua ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai motivasi agar kita tidak melupakan kebaikan di antara sesama. Yang dimaksud dengan jangan melupakan di sini, yang dimaksud dengan jangan melupakan, yaitu sengaja melupakan. Itu yang dimaksud. Bukan maksudnya lupa yang merupakan sifat manusia. Ya, contoh, ada orang dia menghafal satu surah Al-Quran. Setelah 1 minggu dia pun lupa. Ya, dia lupa akan hafalannya. Bukan ini yang dimaksud. Adapun lupa seperti ini itu adalah sifat manusia. Ya. Bahkan para ulama mengatakan manusia dalam bahasa Arab adalah al-insan. Ya. Kenapa dinamakan insan? Sebagian ulama mengatakan diambil dari kata nisyan, yaitu lupa. Karena manusia sering lupa. Nah, jadi bukan itu yang dimaksud lupa di sini, tetapi yang dimaksud adalah sengaja melupakan. Sengaja melupakan kebaikan yang pernah dia dapatkan dari orang lain. Ya. Sengaja ia tidak memperdulikan kebaikan tersebut. Seolah-olah ia tidak pernah mendapatkan kebaikan, padahal dia selalu diberikan kebaikan oleh orang. Wa fi qawlihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di akhir ayat surah Al-Baqarah tersebut, ketika Allah mengatakan sesungguhnya Allah, ya, innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ta'lilun lit-targhibi fi adami ihmalil fadl. Allah tutup ayat ini dengan mengatakan Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan, yaitu supaya kalian tidak melupakan kebaikan orang. Wa ta'ridun bi anna fil afwi mardatallahi ta'ala. Kemudian juga ayat ini terdapat motivasi supaya kita senantiasa memberikan maaf terhadap kesalahan orang. Jadi kebaikan orang jangan dilupakan, ya. Kesalahan orang maka maafkan. Kenapa? Fahuwa yara dzalika minna, karena Allah melihat itu dari kita. Fayujazi alaih, dan Allah akan memberikan balasan atas semua itu. Ketika kita senantiasa mengingat kebaikan orang, Allah tahu dan Allah akan balas. Sebaliknya ketika kita mudah memaafkan kesalahan orang, Allah juga tahu dan Allah akan memberikan balasan yang baik kepada kita. Lalu beliau berkata, Innal alaqata az-zawjiyata fil a'ammil aglab la takhlu min jawanib musyriqah. Biasanya hubungan rumah tangga antara seorang suami dan istri biasanya pasti memiliki momen-momen yang indah. Ya, min jawanib musyriqah. Ya, momen-momen yang bersinar, yang indah. Suami berbuat baik kepada istri, istri berbuat baik kepada suami. Biasanya akan ada seperti ini. Wa min waqafati wafa'in min az-zawjayn li ba'dihima. Fa idza qaddara wa ala hadzal 'aqd ila halli 'uqdatihi bit talaq. Nah, apabila Allah Subhanahu wa taala takdirkan ternyata hubungan pernikahan yang sebelumnya dipenuhi oleh hal-hal indah, ternyata karena ada satu masalah, hubungan tersebut akhirnya berakhir dengan perceraian, berakhir dengan kata talak yang diucapkan oleh seorang suami. Fa inna hadza la ya'ni nisyana ma kana baina az-zawjayn min mawaqifil fadli wal wafa. Maka ketahuilah, perceraian bukan berarti melupakan kebaikan yang pernah kita dapatkan dari mantan pasangan. Ya. Kata cerai yang dilontarkan oleh sang suami karena mungkin permintaan sang istri, itu bukan berarti nisyan, melupakan makana baina zaujain, apa yang sebelumnya didapatkan oleh masing-masing mereka min mawaqifil fadli wal wafa, dari kebaikan ya pasangannya. Wala in tafaraqatil abdan, meskipun badan harus berpisah, fa innal janibal khuluqi yabqa, akan tetapi akhlak harus tetap dijaga. Apa yang dimaksud dengan akhlak di sini? Yaitu selalu mengingat kebaikan orang. Wala yudhibuhu mithlu hadhil ahwalil aridah. Jangan sampai akhlak mulia itu dihilangkan hanya karena satu kata, yaitu cerai. Ya. Jangan sampai akhlak yang mulia hanya dihilangkan oleh satu kata itu, yaitu cerai.
Selalu ingat kebaikan orang. Wa ma a'zama athar al-'afw. Sungguh alangkah besar dampak positif dari memaafkan. Mungkin sang istri dia kecewa karena perceraian itu dan itu wajar. Atau sebaliknya sang suami yang kecewa dan itu wajar. Namun memaafkan itu yang terbaik sebagaimana firman Allah, wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Kalau kalian memaafkan itu lebih mendekati ketakwaan. Kata beliau, alangkah besar dampak positif dari memaafkan. Fa innahu yuqarribu ilaikal ba'id. Memaafkan akan bisa menjadikan orang yang jauh semakin dekat, ya, kepadamu. Wa yusayyirul aduwa sadiqa, dan bisa menjadikan musuh sebagai teman. Ya, jadi jangan pernah mengentengkan kata maaf. Dia singkat akan tapi luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah perbuatan buruk orang dengan cara yang baik, yaitu maafkan. Maka bisa jadi dia yang sebelumnya sangat memusuhimu, bisa jadi dia akan menjadi sahabat akrabmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata maaf ini bisa menjadikan yang jauh menjadi dekat dan musuh menjadi sahabat. Idza ta'arafa an-nasu al-fadla bainahum sahula 'ala al-mudhnibi al-i'tirafu bidh-dhanb. Apabila manusia mudah mengingat kebaikan orang, maka orang yang berbuat salah akan mudah juga untuk mengakui kesalahannya. Ya, contoh, di dalam hubungan rumah tangga, sang suami dia berbuat salah kepada istrinya. Ya. Awalnya dia berat untuk mengatakan kata maaf kepada istrinya. Ya, dia berbuat salah kepada istrinya, berat dia untuk minta maaf. Tetapi ketika dia duduk, dia mengingat, ya, sarapan yang saya makan itu buatan istri saya, makan siang itu dia yang buat, makan malam juga dia yang buat, pakaian yang saya gunakan bekerja dia yang cuci. Dia ingat kebaikan istrinya. Lalu kenapa kok saya egois sekali? Sekedar minta maaf saja kok sulit sekali. Akhirnya dia pun terdorong untuk minta maaf. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Syekh. Ya, manusia apabila mereka senantiasa mengingat kebaikan orang, ketika mereka salah, mereka akan mudah untuk mengatakan diri mereka salah. Mudah untuk minta maaf. Wa sahula 'ala man lahul haqqu an ya'fuwa. Sebaliknya, apabila kita mudah mengingat kebaikan orang, maka kita juga akan mudah memberikan maaf. Sebagaimana mudah meminta maaf, juga akan mudah memberikan maaf. Ya. Contoh misalkan, suatu hari sang istri dia kesal kepada suaminya. Dia kesal, dia jengkel, mungkin karena ada satu hal yang dia inginkan yang tidak diberikan oleh suaminya. Dia kesal. Atau mungkin suaminya, ya, mungkin suaminya mengucapkan kalimat yang menyakiti hatinya. Akhirnya dia pun marah. Dia kesal, dia jengkel kepada suaminya gara-gara kalimat yang diucapkan oleh suaminya yang menyakiti hatinya. Awalnya dia tidak mau berbicara dengan suaminya. Tapi ketika dia duduk, dia memikirkan, ya, suami saya bahkan setelah selesai sholat subuh, dia sudah keluar mencari nafkah untuk saya. Ya, dia banting tulang, mungkin di tempat kerja dia juga letih. Ya, di tempat kerja mungkin dia dihina oleh orang. Ya, dia sudah banting tulang mencari nafkah untuk saya. Kok hanya masalah seperti ini saya harus marah kepadanya? Akhirnya sang istri pun, ya, dia memaafkan kata-kata suaminya yang mungkin tadi menyakiti hatinya. Jadi intinya, kuncinya adalah saling mengingat kebaikan antar sesama. Lalu beliau mengatakan, walillahi ma a'zama hadhihi al-qa'idata law tamma tatbiquha bainal azwaj. Demi Allah, wallahi, demi Allah, ma a'zama hadhihi al-qa'idah. Kaidah ini, jangan melupakan kebaikan sesama. Kaidah ini akan memberikan dampak positif yang luar biasa kalau seandainya dipraktikkan, terutama di antara pasangan suami dan istri. Wa baina kulli man tajma'una bihim rabitatun aw 'alaqatun minal 'alaqat, atau dipraktikkan dalam hubungan yang lain, dalam hubungan persahabatan, ya,
atau dalam hubungan pekerjaan antara pekerja dengan bosnya. Beliau akan menyebutkan beberapa contoh. Laqad daraba ba'dul azwaji minal jinsaini arwa'al amthilati fil wafa. Sungguh sebagian pasangan suami istri mereka telah mempraktikkan kaidah ini dengan cara yang luar biasa. Wa hifdzil ishrah sawa'un liman hasala bainahum wa baina azwajihim firaqun bit talaq aw bil wafa. Meskipun mereka sudah berpisah, ya bercerai, namun kaidah ini mereka praktikkan. Adhkuru namudajan waqaftu alaihi. Saya akan sebutkan satu contoh. Ya. Saya akan sebutkan satu contoh yang saya yang saya ketahui sendiri, dalam artian itu kejadian nyata yang terjadi pada teman beliau. Rubbama yakunu nadiran. Bisa jadi contoh ini jarang kita temukan. Wa huwa li rajulin a'rifuhu syakhsiyan. Ya. Kisah yang akan saya ceritakan ini adalah kisah tentang seseorang yang saya kenal. Mungkin sahabat ya beliau, mungkin wallahu alam. Tallaqa zawjatahu allati lahu minha auladun. Dia menceraikan istrinya dan mereka sudah memiliki anak ya, dari pernikahan mereka sebelumnya. Ya, seorang teman dia ceraikan istrinya. Namun apa yang terjadi? Apakah setelah dia ceraikan istrinya dia jelek-jelekkan istrinya? Dia seolah-olah tidak kenal kepada istrinya? Tidak. Fama kana minhu illa askanaha fi ad-dawril ulwi atau ulwi ma'a auladihi alladhina baqaw indaha. Setelah perceraian, jadi dia punya rumah bertingkat. Wallahu alam berapa tingkat. Namun setelah perceraian, maka dia tetap mengizinkan istrinya untuk tinggal di lantai atas, ya, di tingkat yang bagian atas. Wa sakana huwa fid dawril ardi, sedangkan dia di lantai paling bawah. Ya, wallahu alam mungkin rumahnya ini sekian tingkat, istrinya dan anak-anaknya itu tinggal di bagian atas. Ya, mantan istrinya, sedangkan dia di lantai paling bawah. Wasara huwa alladhi yusaddidu fawatir al-ittisalat wal kahruba. Dia sendiri yang menanggung semuanya, ya. Mungkin istrinya menggunakan telepon di atas, dia yang bayar tagihan telepon, tagihan listrik dia yang bayar. Sama sekali dia tidak minta kepada mantan istrinya. Ya, dia tidak mengatakan engkau sudah menjadi mantan istri saya. Ya, silahkan kasih saya uang untuk tagihan ini, tagihan itu, tidak. Dia semuanya yang tanggung. Tafaddulan bin nafaqati ala mutallaqatihi. Belum lagi kalau kita berbicara nafkah. Dia tetap memberikan mantan istrinya itu nafkah. Hatta inna kathiran mimman hawlahu min sukkanil hayy la yadruna annahu mutallikun. Mohon maaf ya, ini bukan rumah ya, ini apartemen ternyata. Ya, ini ternyata apartemen. Jadi beliau di apartemen bagian bawah, sedangkan istrinya itu diletakkan di apartemen bagian atas. Dan dia yang nanggung semua biaya apartemen mantan istrinya. Ya, subhanallah. Belum lagi nafkah tetap dia diberikan kepada mantan istrinya tersebut. Sampai-sampai dikatakan oleh Syekh, ya, penghuni apartemen itu tidak ada yang mengetahui kalau dia sudah bercerai dengan istrinya. La ilaha illallah. Luar biasa. Ya. Subhanallah, ya, ini luar biasa. Sampai-sampai penghuni apartemen yang mereka saling kenal satu dengan yang lain, mereka tidak mengetahui kalau mereka ini sudah bercerai. Kalau kondisi yang kita temukan saat ini, jangankan bercerai, ada masalah saja sama istrinya atau masalah sama suaminya, ya, semua orang tahu, ribuan orang tahu. Kenapa? Sang istri ada masalah sedikit, update status di Facebook. Ya, update status di Facebook tentang bagaimana penderitaan hidupnya. Akhirnya orang tahu kok suaminya begitu. Atau sebaliknya, sang suami yang update status di Facebook.
Luar biasa. Ini sudah bercerai, orang-orang yang tinggal di sana nggak ada yang tahu mereka bercerai. Apa kata Syekh? Wa inni la ahsabuhu mimman balagha al-ghayata fi imtithali hadha at-tawjih ar-rabbani. Menurut saya, kata Syekh, menurut saya, sahabat ini, teman ini, dia telah berhasil mempraktikkan kaidah ini. Wala tansawul fadla bainakum, jangan kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Na'am, hadha mithalun aziz, betul. Kasus seperti ini sangat jarang. Lakinni adhkuruhu liubayyina anna fin nasi khaira. Akan tetapi sengaja saya ceritakan, saya sebutkan supaya kita mengetahui ternyata masih ada orang seperti ini. Masih ada orang seperti ini. Wa hadha namudajun akhar, saya akan sebutkan contoh yang lain. Lakin yahkihi qadil qadiyah Asy-Syaikh Ali At-Tantawi. Akan tetapi kalau kisah yang kedua ini diceritakan oleh Asy-Syaikh Ali Tantawi, salah seorang ulama besar ya, yang pernah hidup, rahimahullah, beliau telah meninggal dunia. Asy-Syaikh Ali Tantawi, dan beliau pernah menjabat sebagai qadi, sebagai hakim. Ya, kalau bahasa kita mungkin seperti KUA lah ya, kantor urusan agama. Beliau pernah menjabat seperti itu. Yaqulu Asy-Syaikh Ali At-Tantawi bercerita, qadiyatu khilafin baina zawjain. Ada sebuah kasus perselisihan dan pertengkaran antara seorang suami dan istrinya. Tala amaduhu. Pertengkaran mereka semakin alot, ya, semakin panjang. Wastafhala syarruhu, bahkan hari demi hari semakin memburuk kondisi hubungan mereka. Wantaha amruhu ilayya, akhirnya mereka berdua pun datang kepada saya, karena beliau sebagai hakim pada saat itu, ya. Wa arada kullun minhuma da'wahu ala sahibihi, masing-masing di antara mereka melaporkan tentang pasangannya. Sang suami mengatakan begini tentang istrinya, sang istri mengatakan begini tentang suaminya. Muttahiman iyahu bisu'il isyrah, ya. Masing-masing mereka menuduh pasangan mereka itu adalah orang yang buruk, ya, memiliki perangai buruk, orang yang tidak bisa berbuat baik kepada pasangannya. Istri berkata suaminya jahat, sang suami juga berkata seperti itu. Wa mutaliban bihuquqin alaih. Kemudian masing-masing mereka menuntut hak. Sang suami mengatakan istri saya tidak pernah menunaikan hak saya. Sang istri juga mengatakan seperti itu. Dia juga suami yang tidak bertanggung jawab, tidak menunaikan haknya kepada saya. Wa allahatil mar'atu bitalabit talaq. Sang istri dia ngotot untuk minta cerai. Wa bidammil auladi ilaiha duna nafaqah. Dan sang istri juga ngotot untuk mengambil hak asuh anak. Ya. Jadi kondisinya cukup mencekam, ya. Mereka saling menjelek-jelekkan padahal mereka berdua ada di sana. Kemudian sang istri minta talak, ngotot, ditambah dia yang harus, ya, mengasuh anak-anak mereka. Wa ba'da dirasatin daqiqatin lil qadiyah. Kata Syekh Ali Tantawi, setelah saya mempelajari kasus mereka, tabayyana li anna la sabila lit tawfiqi bainahuma ala halitihim ar-rahinah. Maka jelaslah bagi saya bahwasanya tidak ada jalan untuk menyatukan mereka. Satu-satunya jalan, solusi adalah perceraian. Ya, ingat, betul perceraian itu adalah satu hal yang tidak kita inginkan. Namun bagaimanapun ia merupakan salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala. Perceraian juga bisa menjadi solusi, ya, ketika sudah tidak ada lagi solusi yang lain. Maka perceraian adalah solusi. Jangan pernah mengatakan bahwasanya perceraian itu adalah satu hal yang buruk secara mutlak, tidak. Terkadang perceraian adalah solusi yang terbaik ketika solusi yang lain sudah tidak ada. Ya. Jadi beliau mengatakan setelah saya pelajari, maka jelas bagi saya mereka berdua tidak bisa lagi disatukan.
Faqarrartu ijra'a tajribati talaq limarratin wahidah. Maka saya pun memutuskan untuk menyuruh suaminya menceraikannya. Wa aradtul fikrata alaihima. Saya katakan, apakah kalian betul-betul mau bercerai? Ya. Engkau wahai sang suami, apakah engkau mau menceraikan istrimu? Dan engkau sang istri, apakah engkau serius minta cerai? Falam yataraddada fi qabuliha. Mereka tidak berpikir panjang, langsung mereka katakan iya. Suami mengatakan iya, saya ingin cerai. Istri juga mengatakan iya, saya ingin cerai. Wa awqa'a az-zawju at-talqah. Maka pada saat itu juga sang suami mengucapkan kata cerai. Setelah itu, wa huna ja'altu udzakiruhuma bihaqqil mawaddati warahmati wal aulad. Setelah resmi perceraian, maka saya mengingatkan mereka berdua untuk senantiasa saling menghormati, saling mengingat kebaikan satu dengan yang lain. Terutama saya mengingatkan mereka tentang masa depan anak-anak mereka. Saya ingatkan. Wa khatamtu biqaulihi ta'ala. Lalu saya tutup nasihat saya kepada mereka dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah tadi. Wa la tansawul fadla bainakum. Dan jangan kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Saya tutup nasihat saya kepada mereka dengan kaidah ini. Wa la tansawul fadla bainakum. Jangan kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Apa yang terjadi? Ikhwani azani Allah wa iyyakum. Wa kana li kalami atharuhu al-ajil. Ternyata apa yang saya sampaikan sebagai nasihat, terutama firman Allah yang saya bacakan tadi, wala tansawul fadla bainakum, jangan kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Ternyata ya, langsung menampakkan buah yang indah. Fa idza zawju yaqul, tiba-tiba sang suami berkata, idza kana al-amru lil mawaddati war rahmati wal aulad. Kalau memang harus, ya, kalau memang untuk demi kemaslahatan anak-anak kami, fa inni mutanazilun an kulli haqqin li 'alaiha. Maka saya ya sudah merelakan dan melepaskan semua hak saya. Yang sebelumnya dia menuntut hak supaya istrinya mewujudkan hak-hak yang belum ia tunaikan. Dia menuntut agar istrinya memberikan hak-haknya. Namun ketika dinasehati dia mengatakan, kalau begitu saya relakan semua hak saya. Saya ikhlas. Wa musta'iddun lil infaqi ala abna'i madamu fi kafalatiha. Dan saya siap untuk senantiasa memberikan dia nafkah kalau memang dia yang mengasuh anak-anak kami. Kalau dia yang mengasuh anak-anak kami nanti, maka saya akan siap memberikan nafkah. Wa ajabatil mar'atu ala dhalika bi annaha hiya aidan Ternyata sang istri juga berkata sama. Sang istri mengatakan, wahai Syekh, ya, saya sudah mengikhlaskan semua hak saya. Yang tadi saya tuntut, saya ikhlaskan semuanya. Begitu pula hak yang mas kawin saya yang semuanya belum sepenuhnya diberikan. Jadi perlu diketahui bahwasanya yang namanya mas kawin itu boleh untuk dikredit, ya. Boleh untuk tidak dibayar tunai. Boleh dikredit. Ya sepertinya sang suami dalam kasus ini dia mas kawinnya itu dia tidak berikan kepada istrinya secara tunai, sehingga istrinya mengatakan saya sudah merelakan hak saya, terutama yang terkait dengan mas kawin saya yang sebagiannya belum dibayar. Wa kana min asbabil khilafi baina hadain az-zawjain, kata Syekh Ali At-Tantawi, sebab pertengkaran dan perselisihan mereka adalah annal mar'ata kullama sta'at min zawjiha, bahwasanya sang istri, ya, setiap kali dia ista'at itu sebel, ya, jengkel, kesal, itu ista'at. Setiap kali sang istri dia kesal kepada suaminya, ya, karena satu dan lain hal, hawalat adh-dhahaba ila baiti ahliha, maka dia selalu ngotot untuk pulang ke rumah orang tuanya. Setiap kali dia kesal sama suaminya, dia ngotot untuk pulang ke rumah orang tuanya. Fayamna'uha an tashaba mata'aha siwa ma talbasuhu. Ya. Namun sang suami, kalau istrinya akan pulang ke rumah orang tuanya, sang suami membiarkan dia pulang, tetapi dengan syarat jangan bawa apapun pulang. Kalau engkau ingin pulang ke rumah orang tuamu, ya pulang saja, tapi bawa apa yang engkau pakai saja. Ya, nggak perlu bawa baju, nggak bawa apa, nggak diizinkan oleh suaminya. Nah, jadi itu akhirnya mulai dari sana masalah semakin parah,
Ya, sehingga akhirnya terjadilah kasus ini. Taib. Walakin ma in sara ila hadhihi an-natijati hatta taghayyara al-hal wa qala ar-rajulu li zawjihi, akan tetapi alhamdulillah dengan nasihat yang kita sampaikan, ya, kondisi yang kita harapkan pun terjadi. Sang suami berkata kepada mantan istrinya, hadza miftahul bait, ini kunci rumah. Fakhudhi minhu ma tuhibbin, ambil apa yang engkau mau dari rumah. Ya, ini kunci rumah, ambil apa saja yang engkau inginkan, ambil. Wada'i ma takrahin, dan apa yang engkau tidak suka engkau bisa tinggalkan di rumah. Yang awalnya mereka sama-sama ngotot, ya, tidak mau memberikan hak pasangannya, justru mereka menuntut hak masing-masing saja. Namun sang suami dengan legowo mengatakan, di sana. Walaqad kana li hadzal mawqif atharuhu al-baligh fi nafsi. Kata Syekh Ali Tantawi, saya sangat terharu melihat kejadian itu. Wa aktsaru ma ra'ani minhu tilka ad-dumu' allati dharafaha kullun minhuma. Akan tetapi yang sang suami menangis meneteskan air mata, sang istri pun demikian. Baik, itu dia contoh yang kedua, ikhwani azani Allah wa iyyakum. Sirati man kana al-Qur'anu khuluquhu sallallahu alaihi wasallam linara kaifa kana yutarjimu al-Qur'ana amaliyan fi hayatih. Sekarang kita ingin melihat praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kaidah Quran ini. Wala tansawul fadla bainakum, jangan melupakan kebaikan orang. Kita ingin melihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mencontohkan, karena memang akhlak beliau adalah Al-Quran. Artinya apa? Semua kebaikan, ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran itu tercermin pada diri Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, ingin kita lihat langsung dari diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika annahu sallallahu alaihi wasallam lamma raja'a min at-Taib, yaitu ketika Nabi alaihi salatu wasallam pulang berdakwah dari Taif. Ba'da an baqiya syahran yad'u ahlaha falam yajid minhum illa al-adha. Setelah 1 bulan Nabi alaihi salatu wasallam di Taif untuk berdakwah, tetapi yang beliau dapati justru gangguan, penyiksaan dari penduduk Taif. Raja'a ila Makkah, Nabi alaihi salatu wasallam kembali ke kota Makkah. Jadi kisahnya, Nabi alaihi salatu wasallam sebelum berangkat ke Taif, Nabi alaihi salatu wasallam sudah terlebih dahulu mendapatkan gangguan di kota Makkah. Beliau kesulitan berdakwah di kota Makkah. Akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam yang mengingat kota Taif, di mana Taif itu adalah sebuah tempat yang subur, ya, sebuah tempat yang hijau. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyangka bahwa penduduk tempat tersebut juga akan memiliki akhlak yang segar, ya, akhlak sebagai yang bagus, sebagaimana kondisi tempatnya yang segar, yang hijau. Akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam berangkat menuju Taif. Namun ternyata yang beliau dapatkan tidak sebagaimana yang beliau harapkan. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam kembali ke kota Makkah. Fadakhala fi jiwaril Mut'im bin Adi. Di saat Nabi alaihi salatu wasallam sudah dekat dengan kota Makkah, maka Nabi alaihi salatu wasallam berpikir, ya, bahwasanya di Makkah pun beliau juga akan diganggu. Beliau akan disakiti. Nah, pada saat itulah beliau sallallahu alaihi wasallam berpapasan dengan seseorang tokoh dari tokoh kota Makkah yang bernama Al-Mut'im bin Adi. Dan Al-Mut'im bin Adi ini dia masih kafir saat itu. Ya, dia kafir saat itu. Kata Mut'im bin Adi, kenapa? Ada apa denganmu, wahai Muhammad? Maka Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan, ya, saya ingin pulang ke kota Makkah, namun saya khawatir saya akan diganggu, dihalangi oleh orang Quraisy untuk masuk. Kata Mut'im bin Adi, saya akan memberikan jaminan keselamatan untukmu. Padahal dia saat itu kafir. Ya. Fa'amara awladahu al-arba'ata falabisus silah. Bahkan Al-Mut'im bin Adi dia menyuruh
keempat anaknya, dia punya 4 anak laki-laki, dia suruh anaknya yang 4 itu mengambil senjata. Ambil senjata kalian, ambil pedang kalian. Berikan jaminan keselamatan untuk Muhammad. Wa qama kullu wahidin minhum 'inda ar-rukni min al-Ka'bah. Lalu keempat anaknya Al-Mut'im bin Adi, keempat anaknya itu berdiri di setiap pojokan Ka'bah. Ya, di setiap pojokan Ka'bah mereka berdiri. Ada yang berdiri di pojokan Hajar Aswad, ada yang berdiri di rukun Iraki, ada yang berdiri di rukun Syami, ada yang berdiri di rukun Yamani. Masing-masing mereka berdiri di pojokan Ka'bah. فبلغ ذلك قريشا فقالوا له. Dan hal itu didengar oleh orang Quraisy bahwasanya Mut'im bin Adi dan anak-anaknya memberikan jaminan keselamatan untuk Muhammad. Apa kata orang Quraisy? Antar rajulul ladzi la tughfaru dhimmatuk. Wahai Mut'im bin Adi, engkau adalah orang yang tidak akan kami ganggu gugat ya keputusanmu. Artinya engkau memberikan jaminan keselamatan untuk Muhammad. Berarti Muhammad ya. Engkau memberikan jaminan keamanan untuk Muhammad, berarti Muhammad aman dari kami. Wa matal Mut'im bin Adi musyrikan. Dan ternyata Al-Mut'im bin Adi ini dia mati juga dalam kondisi kafir. Dia sama sekali tidak masuk Islam. Lakinna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yansa lahu dzalikal fadl. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedetik pun dari hidup beliau tidak pernah melupakan kebaikan Al-Mut'im bin Adi itu. Beliau tidak pernah melupakannya. Fa'arada an yu'abbira an imtinanihi liqabul Al-Mut'im bin Adi an yakuna fi jiwarih. Fi waqtin kanat Makkah kulluha illa nafaran yasiran diddan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengungkapkan itu. Ya. Mengungkapkan tentang bagaimana berterima kasihnya beliau terhadap kebaikan Al-Mut'im bin Adi. Falamma intahat ghazwatu Badrin, yaitu setelah selesai perang Badar, di mana pada perang Badar umat Islam menang, orang kafir kalah, bahkan kafir Quraisy 70 orang dari mereka mati ya pada perang Badar, dan banyak di antara mereka yang ditangkap oleh pasukan Islam, dijadikan sebagai tawanan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Lau kana al-Mut'im bin Adi hayyan." Seandainya Al-Mut'im bin Adi masih hidup saat ini, thumma kallamani fi haula'i annatna la taraktuhum lahu. Kemudian dia meminta supaya aku melepaskan semua tawanan ini, maka aku akan lepaskan. Subhanallah. Seandainya Mut'im bin Adi masih hidup dan dia meminta kepadaku secara langsung untuk melepaskan semua tawanan orang Quraisy ini, maka aku akan lepaskan. Bagaimana Nabi SAW mengingat kebaikan Al-Mut'im bin Adi. Maka ikhwani azani Allah wa iyyakum, wala tansawul fadla bainakum, jangan pernah melupakan kebaikan antar sesama. Kita lanjutkan sedikit. Ya. Min suwari tatbiqati hadhihi al-qa'idah. Di antara bentuk mempraktikkan kaidah ini. Ya, bagaimana cara kita mempraktikkan kaidah ini? Kata beliau, fi hayatina majmu'atun minal alaqat siwa alaqatiz zawaj. Di dalam hidup ini kita menikah. Imma alaqatu qarabah, ya. Di antara kita ada yang memiliki hubungan kekerabatan, au musaharah, atau mungkin hubungan musaharah. Hubungan musaharah itu misalkan ipar dengan ipar, ya. Au alaqatu amal, atau hubungan pekerjaan. Fama ahrana an nutabbiqa hadhihi alqa'idata fi hayatina. Maka alangkah penting bagi kita untuk mempraktikkan kaidah ini. Liyabqal wuddu, supaya ya kasih sayang tetap terjaga. Walituhfazal huquq, dan hak-hak sesama tetap terjaga juga. Wa tatasafal qulub, dan supaya hati ya tidak saling membenci satu dengan yang lain. Wa illa fa inna mujanabata tatbiqi hadhihi alqa'idati al-akhlaqiyyah al-'azimah ya'ni mazidan min at-tafakkuk wa wa'dan li ba'd al-akhlaq asy-syarifah. Karena melalaikan kaidah ini, yaitu kita mudah melupakan kebaikan orang,
Ya, sebagaimana kata orang, seperti kacang yang lupa akan kulitnya. Kalau kita bersikap seperti itu, maka ini akan memperkeruh suasana. Wa minal alaqatil lati la yakadu yanfakku anha ahaduna. Di antara hubungan yang hampir semua kita memilikinya, alaqatul amal, adalah hubungan pekerjaan. Sawa'un kana hukumiyan aw khassan aw tijariyan. Entah itu bekerja di instansi pemerintahan, ataupun di swasta, ataupun yang sifatnya individu saja. Ya. Faqad tajma'una bi ahadin minan nas alaqatu amal. Terkadang kita dihubungkan oleh hubungan pekerjaan, ya, dengan beberapa orang. Waqad taqtadi adh-dhurufu an yahsula al-istighna' an ahadil muwazzafin. Terkadang pada suatu kondisi kita butuh untuk kita atau instansi swasta, ya. Aw intiqal ahad al-atrab ila makani amalin akhar bi raghbatihi wa ikhtiyarihi. Atau bisa jadi kasusnya adalah, ya, dipindahkan tempat kerjanya. Wa hadha mawdi'un min mawadi' hadhihi al-qa'idah. Ini merupakan salah satu harus menghentikan seseorang yang sudah lama bekerja dengan kita, ya, atau orang tersebut dia akan pindah tempat kerja, maka di sini kita mempraktikkan kaidah ini. Bagaimana caranya? Kata beliau, fala yanbaghi an yunsal fadlu bainat tarafain. Jangan sampai melupakan kebaikan pekerja yang akan dipecat atau yang akan dihentikan itu. Atau jangan melupakan kebaikan pekerja yang akan pindah itu. Fakam huwa jamilun an yubadira ahadut tarafaini ila isy'arit tarafil akhar. Alangkah indahnya kalau seandainya Anda sebagai bosnya atau Anda sebagai rekan kerjanya mendatangi dia, kemudian menampakkan kepada dia seolah-olah Anda berkata kepada dia, annahu wa in tafarraqna ba'da muddatin min at-ta'awun. Wahai teman, ya, meskipun kita akan berpisah setelah sebelumnya kita adalah rekan kerja, fa inna zarfa al-intiqal la yumkinu an yunsiyana ma kana bainana min wuddin wa ihtiram. Perpisahan, ya, perpisahan kita ini tidak akan menjadikan kita lupa akan hubungan saling menghormati antara saya dengan engkau. Itu tidak akan membuat kami melupakanmu. Wa ta'awunin ala masalih mushtarakah. Walidha fa innaka tuqbir ulaika al-afrad wa tilka al-muassasat allati tu'abbiru an hadhihi al-qa'idah amaliyan. Dengan engkau melakukan hal seperti ini, engkau datangi dia sebelum dia pindah kerja atau sebelum dia berhenti kerja di sana, engkau datangi dia dan engkau tampakkan seolah-olah dia itu sangat penting bagi perusahaan, ya, bagi tempat kerja, maka itu akan menjadikan dia merasa dihormati. Atau mungkin kalau seandainya itu adalah sebuah perusahaan bisa melakukan bihaflin takrimiyin atau taudi'ihin. Perusahaan bisa mengadakan mungkin semacam istilahnya, kita tidak mengatakan pesta, ya, sebagai bentuk penghargaan lah, ya. Mungkin diadakan makan bareng sebelum teman itu berhenti kerja di sana. Diadakan makan bareng sebagai bentuk penghargaan dan sekaligus juga sebagai perpisahan. Fa inna hadza min adh-dhikrayat al-jamilah. Ini akan menjadi kenangan yang sangat indah, allati la yansaha al-muhtafa bihi, yang tidak akan pernah dilupakan oleh orang tersebut. Wa idza aradta an ta'rifa mawqi'a wa athara mithli hadhihi al-mawaqif al-jamilah. Kalau seandainya engkau ingin mengetahui betapa berharganya sikap seperti itu, ya,
betapa bernilainya sikap seperti itu, dan betapa mengenanya itu di dalam hati orang yang akan berhenti kerja itu. Ya, ketika dia sebelum dia berhenti kerja, didatangi, kemudian diucapkan kepadanya kata-kata yang menunjukkan dia sebenarnya sangat dibutuhkan di tempat ini. Apalagi ditambah dengan ada jamuan sebagai bentuk penghormatan kepada dia, sebagai bentuk menghargai segala dedikasinya selama ini. Ya. Kalau engkau ingin melihat nilai dari sikap seperti ini, fanzur ilal atharin nafsi as-salbi alladhi yatrukuhu adamul mubalah biman badalu wa khadamu fi muassasatihim al-hukumiyah awil khassah li'iddati sanawat. Maka bandingkan ya dengan perasaan yang akan dirasakan oleh seseorang yang dia sudah bertahun-tahun kerja di sebuah tempat, ketika dia berhenti tidak ada yang peduli. Tidak ada yang peduli. Fala yasiluhum wala khitabu syukrin. Tidak ada bahkan kata ucapan terima kasih pun tidak ada yang dia dengar. Mungkin dia sudah 10 tahun kerja di tempat itu. Ketika dia berhenti karena ada satu dan lain hal, sama sekali nggak ada yang mengucapkan ucapan terima kasih atau jazakallahu khairan, atau yang menunjukkan betapa dia sebenarnya sangat dibutuhkan di tempat. Nggak ada yang peduli. Ya pergi sudah. Ya. Gimana perasaan orang seperti ini? Nah, sebagaimana sakitnya perasaan orang seperti itu, begitu pula akan bahagianya perasaan seorang pekerja ketika dia dihargai di saat dia akan berhenti di tempat kerja itu. Wa min mayadini tatbiqi hadhil qa'idah, begitu pula di antara ya bentuk mempraktikkan kaidah ini, wala tansawul fadla bainakum, jangan melupakan kebaikan antar sesama, al-wafa' lil muallimin, yaitu membalas jasa guru-guru kita. Membalas jasa guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ya, yang bahkan dikatakan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid dalam kitabnya Hilyatu Talibil Ilm, sebagaimana seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, begitu pula seorang murid wajib berbakti kepada gurunya. Kenapa? Karena sebenarnya guru itu adalah orang tua kita yang kedua. Kita mendapatkan kehidupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui dua perantara ini. Yang pertama perantara kedua orang tua, dan yang kedua perantara guru. Ya. Adapun orang tua kita, Allah memberikan kehidupan kepada kita melalui perantara mereka, yaitu dengan ibu kita melahirkan kita, maka kita pun akhirnya bisa hidup di kehidupan dunia ini. Namun ada kehidupan yang sebenarnya, yaitu seseorang dia hidup di atas ilmu. Karena orang yang jahil sebenarnya dia adalah mayat hidup, sebagaimana perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Man fatahu at-ta'allumu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Siapa yang tidak pernah belajar ketika dia muda, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, maka angkatlah tanganmu untuk bertakbir sebanyak 4 kali, karena dia sebenarnya mayat hidup. Jadi orang tua kita menjadi sebab kita hidup di dunia ini, sedangkan guru kita menjadi sebab kita hidup dengan kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan di atas ilmu. Ya, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, awa man kana maitan fa ahyahu Allah. Apakah sama orang yang mati kemudian Allah hidupkan dia? Ya. Kata Al-Imam Abdurrahman bin Nasir Sa'di, yang dimaksud dengan hidup di sini adalah hidup dengan ilmu, ya. Dia sebenarnya sudah hidup, akan tetapi karena dia jahil maka Allah menganggapnya mati. Oleh karena itu, baik orang tua maupun guru, mereka berdua adalah sebab Allah memberikan kehidupan kepada kita. Maka pantas apabila kita berbakti kepada mereka berdua, ya, berbakti kepada kedua orang tua dan juga berbakti kepada guru. Al-wafa' lil muallimin, yaitu berbakti kepada guru. Wa hifdhi atharihim al-hasan fi nafsil muta'allim, selalu mengenang jasa baik mereka. Wa a'rifu mualliman min ruwadit ta'lim fi ihda manatiqi biladina. Kata Syekh, saya mengenal salah seorang guru, ya, saya mengenal salah seorang guru, daraba mithalan qayyiman lil wafa, di mana beliau telah berhasil mempraktikkan kaidah ini. Jadi beliau adalah seorang guru, dan tentunya sebelum beliau menjadi guru, beliau dahulu belajar kepada guru-guru yang lain. Beliau belajar kepada ustadz-ustadz yang lain. Beliau belajar kepada syekh-syekh yang lain sebelum beliau menjadi guru dan menjadi ustadz. إذ
illam yaqtasir wafa'uhu li asatidatihi alladhina darrasuhu. Beliau tidak hanya membalas jasa guru-guru yang telah mengajarkan beliau. Tidak sampai di sana. Bal imtadda li abnaihim hinama mata asatidatuhu rahimahumullah. Bahkan ketika guru-guru beliau yang dahulu telah meninggal dunia, beliau tetap berbuat baik kepada anak dari guru-guru beliau. Luar biasa. Ya. Ketika guru-guru beliau masih hidup, beliau membalas jasa guru-guru beliau, berbuat baik kepada guru-guru beliau. Dan di saat guru-guru beliau telah meninggal dunia, maka beliau melanjutkan berbuat baik kepada anak keturunan dari guru-guru beliau. Wa yazdadu ajabuka hina ta'lam annahu yatawasalu ma'ahum wa hum kharijul mamlakah sawa'un fi Misr aw Syam. Bahkan yang luar biasa, ketika anak-anak guru-guru beliau itu berada di luar kerajaan Saudi, ya, ada yang di Mesir, ada yang di Syam, beliau tetap ya kontak dengan mereka, tetap menghubungi mereka, menanyakan kabar untuk membalas jasa dari guru beliau yang dahulu. Subhanallah. Wa rahimallahu al-Imam Syafi'i yauma qala, dan semoga Allah merahmati al-Imam Syafi'i ketika beliau berkata, al-hurru man hafiza widada lahdah. Orang yang merdeka, artinya orang yang berakal, adalah orang yang selalu mengenang kebaikan orang lain meskipun itu sedikit. Wa man afadahu lafzah, atau dia mengenang jasa seseorang yang hanya mengajarkan dia satu kata saja. Ya. Ada orang mengajarkan dia satu ilmu saja, dia selalu kenang kebaikan orang tersebut. Ada sebuah kisah tentang Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Disebutkan di dalam sebuah risalah kecil, ya kitab kecil, kalau saya tidak khilaf judulnya Min Huquqil Masyayikh, di antara hak guru. Ya. Dituliskan di sana bahwasanya suatu ketika Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau sedang duduk-duduk bersama murid beliau. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Ya, tiba-tiba datang seorang Arab Badui yang terlihat, ya, yang namanya orang Arab Badui itu pakaiannya acak-acakan, nggak jelas, ya. Tiba-tiba Al-Imam Syafi'i rahimahullah berdiri, kemudian beliau memeluk Arab Badui tersebut, kemudian mencium kepalanya, lalu mempersilahkannya duduk di tempat di mana Al-Imam Syafi'i biasa duduk. Dan itu membuat murid-murid beliau keheranan. Ya, memangnya siapa kok bapak tua ini sampai seperti itu guru kita menghormati dia, sampai seperti itu guru kita memuliakan dia. Memangnya siapa dia? Akhirnya setelah Arab Badui itu pulang, murid-murid beliau pun bertanya, wahai imam, siapa orang tadi? Kok anda seperti itu? Bahkan dalam sebagian riwayat, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, hadza syaikhi, ini adalah guruku. Padahal Arab Badui itu tidak terlihat, ya, tidak terlihat pada dirinya dia adalah orang yang berilmu, mengajarkan ilmu agama, tidak terlihat. Tidak terlihat dia adalah seorang ulama, tidak. Namun Imam Syafi'i mengatakan, hadza syaikhi, ini guruku. Dan itu membuat murid beliau semakin keheranan. Lalu mereka pun bertanya, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, sesungguhnya beliau dahulu pernah mengajarkan kepada saya satu ilmu. Ya, beliau pernah mengajarkan kepada saya satu ilmu, di mana ia mengatakan bahwasanya seekor anjing, ya, seekor anjing apabila dia belum balik, maka dia akan kencing sambil mengangkat salah satu kakinya. Tetapi apabila anjing itu sudah balik, maka dia akan kencing tanpa mengangkat kakinya. Subhanallah. Seekor anjing apabila ia kencing, ya, dan dia belum balik, maka dia akan mengangkat salah satu kakinya. Tetapi kalau dia sudah balik anjing tersebut lalu kencing, maka dia akan kencing tanpa mengangkat kakinya. Itu ilmu yang diajarkan oleh Arab Badui tersebut kepada beliau. Dan itu terus dikenang oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan beliau mengatakan, hadza syaikhi, ini adalah guruku. Luar biasa. Wala tansawul fadla bainakum. Ya, bagaimana lagi dengan guru-guru kita yang mengajarkan tauhid kepada kita? Yang mana tauhid itu sebagaimana dalam hadis, ya, bahwasanya apabila langit yang 7 lapis beserta isinya
Begitu pula bumi yang 7 lapis, ya, beserta isinya diletakkan di sebuah neraca timbangan. Kemudian kalimat tauhid diletakkan di satu neraca timbangan yang lain, akan lebih berat kalimat tauhid. Itu yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Maka jangan lupakan kebaikan mereka. Taib, itulah dia ikhwani azani Allah wa iyyakum mungkin yang bisa kita sampaikan dari kaidah Quran ini, kaidah yang ketiga yang kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 237. Wala tansawul fadla bainakum, dan jangan kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa berterima kasih atas kebaikan orang lain. Karena Nabi SAW bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak akan pandai bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu